kendaraan mah beli mesin. Beli kendaraannya sih. Sakit biasa. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Al-Karim Bapak Al-Karim
segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Terkhusus lagi adalah nikmat yang berupa hidayah, petunjuk untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga nikmat berupa semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya diberi semangat tapi tidak diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberi petunjuk hidayah untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kesemangatan kita ini kurang afdol, meskipun barangkali sah tapi tidak afdol, atau bahkan menyeleweng atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Satu contoh dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni dari Abi Bakrah. Abi Bakrah ini seorang sahabat. Suatu ketika datang ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW sudah rukuk di dalam sholat. Maka dia bersegera tergesa-gesa masuk ke dalam masjid. Belum sampai masuk ke shaf, masih di belakang shaf sendirian, dia ikut rukuk saking semangatnya. Maka selesai sholat, dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi, yakni dia rukuk di belakang shaf sendirian karena ingin mendapatkan rukuk bersama Rasulullah SAW. Maka komentar Rasulullah SAW, "Zadakallahu khirsan wala ta'ud." Wahai Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangatmu dalam kebaikan. Akan tetapi hal ini jangan diulangi. Berarti sholat di belakang shaf sendirian itu adalah boleh-boleh saja sah, akan tetapi tidak afdol. Karena itu Rasulullah tidak menyuruh mengulangi sholatnya, akan tetapi jangan ulangi kau sholat di belakang shaf sendirian. Ini juga sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza uqimatis shalah," apabila telah dikumandangkan iqamah dan kamu akan berjalan ke masjid, maka jangan kau berjalan tergesa-gesa, akan tetapi berjalanlah seperti biasa. Kemudian tentunya masuklah ke dalam shaf. Apa yang sedang dilakukan imam ikutilah, dan yang kurang nanti disempurnakan. Artinya bahwa ketika kita mau sholat jamaah itu supaya datang sebelum iqamah, syukur lagi sebelum adzan, agar bisa i'tikaf di dalam masjid. Namun ketika suatu saat ternyata kita masih di depan masjid, sudah iqamah, belum masuk masjid sudah iqamah, dikumandangkan sudah iqamah, maka tidak usah lari-lari, biasa saja, jalan biasa. Kemudian ikuti apa yang sedang dilakukan imam. Kalau kurang disempurnakan yang kurang itu. Jadi artinya apa? Bahwa semangat saja tidak cukup, tapi harus tahu aturan
di dalam ibadah itu, yakni aturan yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mengikuti Islam, semangat beribadah saja tidak cukup, tapi harus ada aturannya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Allah, maka dia menolak. Oleh sebab itu sangat perlu umat Islam untuk mempelajari agamanya sendiri. Khususnya lagi adalah sesuatu yang akan dilakukan, dan terkhusus lagi yang akan dijadikan sebagai profesinya, pekerjaannya, supaya jangan sampai terperosok dalam pekerjaan yang haram. Karena itu Umar bin Khattab mengumumkan di pasar-pasar, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid-din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah mempelajari agama, khususnya mengenai halal dan haram. Karena yang halal itu sudah ada aturannya dalam Islam, yang haram juga sudah ada aturannya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Nu'man bin Bashir yaqul, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, al halal bayyin wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihan la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa al musyabbihat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat kara'i yar'a hawla al-hima aw syaka ayyuki'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah fi ardihi maharimuhu ala wa inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Jadi di sini diriwayatkan Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Yang antara halal dan haram disebut mustabihat atau musyabbihat. Dalam hadis lain kalau kita lihat di bawahnya berbunyi mustabihat. Musyabbihat yang ragu-ragu, yang diragu-ragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjauhi perkara yang diragu-ragukan tadi atau yang syubhat tadi, dia telah selamat di dalam agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terperosok masuk ke dalam syubhat, maka dia telah masuk ke dalam keharaman. Dalam hadis lain disebutkan, waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, yang diragukan akan masuk ke dalam daerah larangan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa memiliki daerah larangan. Dan ketahuilah sesungguhnya larangan, daerah larangan Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkannya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila itu benar, maka benarlah seluruh badannya, dan apabila itu salah, maka salahlah seluruh badannya, rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah itu adalah hati. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentunya kita harus tahu halal dan haram agar tidak terperosok ke dalam syubhat maupun terperosok ke dalam keharaman. Maka pada malam ini
saya ingin menyampaikan kriteria makanan yang haram, termasuk pula minuman yang haram. Landasannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Pada hakikatnya adanya halal dan haram, karena syubhat itu masuk kategori haram. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah kalian apa-apa yang di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Berarti haram, syubhat itu adalah langkah-langkah setan yang akan memasukkan kita ke dalam neraka sebagai tujuan jangka panjang daripada setan, yakni liyakunu min ashabis sa'ir, jadi mengajak sekutunya agar menjadi penghuni neraka jahanam yang menyala-nyala. Dalam halal dan haram ini banyak sekali hadis ayat Al-Quran, misalnya surah Al-Maidah ayat 4, ayat 3, ayat 94, surah Al-An'am ayat 121, 145, surah An-Nahl ayat 67, surah An-Nisa 43, bisa dilihat nanti. Kemudian makanan haram itu ada dua macam. Pertama adalah haram secara fisik atau zatnya. Kedua adalah haram karena nilai atau cara mendapatkannya. Yang diharamkan secara fisik ada dua macam pula. Diharamkan secara eksplisit, di mana nama makanan itu disebutkan keharamannya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi sudah disebutkan babi haram misalnya, sudah jelas disebutkan. Dan yang satunya makanan itu tidak disebutkan bendanya, hanya disebutkan kriterianya saja. Sehingga pada nomor 2 ini wajar bila ada ketidaksamaan dalam penafsiran atau interpretasinya, karena tidak disebutkan secara tegas. Misalnya rokok yang kemarin sudah saya sampaikan, tidak ada tegas mengatakan rokok itu haram, tidak. Maka timbul perbedaan penafsiran, sehingga ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Kita lihat nanti. Makanan yang haram karena zatnya, ya, makanan yang diharamkan secara eksplisit, yang disebutkan keharamannya dengan nas yang qat'i, yang jelas, yang tegas, yang tidak ada multi tafsir lagi, kecuali orang yang ingin memultikan. Tapi secara umum adalah sudah tidak perlu tafsiran, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, baik berupa bahan nabati, hewani atau lainnya. Di antaranya tentunya yang sudah ada dalil, barangkali kalau kita cari masih banyak lagi. Yang pertama khamr misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berarti itu makanan, ya, minuman. Judi ini berarti perbuatan.
wal ansor, mengadu nasib dengan anak panah, wal azlam, dan berhala, rijsun, perbuatan-perbuatan najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Jadi zatnya ditegaskan dalam Al-Quran, langsung disebutkan. Begitu pula bangkai, darah babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, atau yang disembelih untuk berhala. Ini juga jelas, berarti secara dati sudah disebutkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dubi'a 'ala nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dzalika fiskun. Maka ditegaskan, diharamkan atas kamu sekalian bangkai. Bangkai itu adalah untuk binatang, bukan ikan. Kalau misalnya ikan itu tidak ada pengecualian, yakni bangkai ikan tidak menjadi haram. Meskipun ikannya besar, misalnya ikan paus yang beratnya 10 ton, mati tetap saja halal karena dia ikan. Bangkai ikan paus misalnya. Wadam, jadi darah apapun, baik diminum pada waktu masih segar maupun jadi didih misalnya. Babi, kemudian daging yang disembelih, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, jadi dengan nama Lata, Uzza misalnya, atau dengan nama berhala-berhala tertentu disembelih atas nama selain Allah. Nah, bedanya dengan yang disembelih untuk berhala apa? Kalau atas nama selain Allah, ketika menyembelih memang atas nama selain Allah. Tapi yang untuk berhala ini bisa jadi nyembelihnya atas nama Allah, tapi niatnya untuk dipersembahkan pada berhala. Misalnya orang pesisir itu nyadran nyembelih kerbau satu dipersembahkan kepada Dewi Lanjar, maka ini berarti disembelih untuk berhala. Untuk berhala, karena memang niatnya dipersembahkan pada Dewi Lanjar. Oh, nek nyembelih buhol piye? Apa berhala apa orang? Orang. Kalau untuk hal saya yakin 100% tidak. Kenapa? Karena hal ini untuk menghormati tamu. Tidak ada sedikit pun sepotong pun yang dipersembahkan kepada orang yang mati. Dan niatnya yang punya hajat, ya untuk menghormati tamu. Saya yakin itu. Bukan untuk dipersembahkan kepada orang yang sudah mati. Beda dengan tadi yang untuk Dewi Lanjar, memang ada yang dilarung ke tanah laut. Itu menunjukkan bahwa memang itu dipersembahkan pada berhala. Kemudian juga daging babi, kemudian daging hewan yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang jatuh, yang ditanduk atau ditanduk yang lain, misalnya ada sapi berkelahi tanduk menanduk, akhirnya salah satunya mati, maka tentunya itu tidak halal kalau tidak sempat disembelih, karena itu mati karena ditanduk.
atau binatang yang diterkam binatang buas kecuali sempat disembelih, maka itu juga tidak diperbolehkan. Jadi secara daging sudah disebutkan. Kemudian bagian anggota tubuh hewan yang dipotong dari tubuh saat masih hidup, kecuali bila bagian tubuh itu adalah tanduk, bulu, susu atau kukunya. Maksudnya susu bukan susunya, tapi air susu yang diperah. Nek susu dipotong, ya haram, masuk bangkai. Punuknya sapi dipotong, sapi itu masih hidup, ya tetap menjadi bangkai si punuk tadi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Zaid ibni Aslam, an Atta ibni Yasar, an Abi Waqid qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahiya mayyitatun. Jadi Rasulullah bersabda, apa saja yang dipotong dari binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka potongan itu dianggap sebagai bangkai, berarti haram untuk dimakan. Himar dan bighal termasuk yang diharamkan untuk dimakan dagingnya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian binatang buas, hewan buas. Ibnu Abbas qala naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas sibah wa an kulli dhi mihrabin minat tuyur. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW melarang memakan dari setiap binatang yang menangkap mangsanya dengan taring, maka disebut sebagai binatang buas. Wa an kulli dhinab mikhlabin minat tuyur, dan golongan unggas yang menangkap mangsanya dengan mencengkeram dengan kuku. Maka ini secara tegas disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Berarti kalau pada surah Al-Maidah 90 tadi hanya itu, maka ada orang yang mengatakan, yo anjing halal orang disebut neng surah Al-Maidah itu, harimau yo halal orang disebut ulo yo halal orang disebutkan. Kita berbicara hukum tidak hanya Al-Quran, akan tetapi hadis Rasulullah juga sebagai sumber hukum. Pengharamannya dengan hadis Rasulullah ini, yakni setiap yang menangkap mangsanya dengan taring, yakni binatang buas, dan juga burung yang menangkap mangsanya dengan kuku. Kemudian hewan yang bertaring, di mana dia menggunakan taringnya itu untuk berburu atau mengoyak mangsanya, sama ya. Kullu dhinabin minas sibah wa akluhu haram, kata Rasulullah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap yang mempunyai taring dari golongan binatang buas, fa'akluhu haramun, maka memakannya itu haram. Sahih Muslim. Burung yang memiliki cakar, yaitu jenis burung yang buas yang menggunakan cakar untuk berburu, dasarnya ini hadis yang pertama tadi. Kemudian burung pemakan bangkai atau binatang pemakan bangkai, artinya memang dia itu makannya bangkai terus, tidak yang lainnya, bukan bangkai sebagai selingan, tidak ada makanan lalu makan bangkai, tidak, tapi memang makannya bangkai. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan adalah hewan yang makan kotoran manusia. Maksudnya adalah yang makannya hanya kotoran manusia, bukan selingan ayam misalnya. Ayam itu makanan pokoknya adalah dedek
jagung. Tapi berhubung putune sampean, anake sampean buang air ning ngarepan omah, ayame dolan ning ngarepan omah terus notoli, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau hanya makan kotoran manusia, maka itu menjadi haram. Terus timbul pertanyaan, iya lele, kalau ada perikanan lele, kemudian dimasukkan ke dalam jumlah di mana di situ hanya makan kotoran, apakah itu haram? Ya tidak, lele tidak termasuk hewan, tidak termasuk binatang al-an'am, tapi lele itu ikan, maka tidak masuk pada masalah ini. Tapi jijik, jijik urusan lain, dan sampean jijik, beliau kan orang jijik juga. An Ayyub As-Sikhtiyani An-Nabi' an Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah bil ibil ayurkaba 'alaiha aw yusraba min al-baniyah. Jadi Rasulullah melarang al-jalalah fil ibil. Jalalah ini adalah onta yang hanya makan kotoran manusia, disebut al-jalalah. Maka diharamkan untuk dinaiki, dilarang untuk dinaiki, dilarang pula untuk diminum susunya. Ini diantara yang diharamkan secara zatnya. Tentunya yang tidak terbatas dari ini, barangkali bisa menemukan hadis Rasulullah atau ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan sesuatu benda yang langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka berarti itu haram secara zati. Yang kedua, makanan yang diharamkan secara implisit, yaitu diharamkan berdasarkan interpretasi tafsiran ulama yang berdasarkan kriteria pengharaman yang ada, meski secara satu persatu tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Quranul Karim atau Sunnah Rasulullah SAW, sehingga lebih merupakan pengharaman berdasarkan ijtihad para ulama. Jadi Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan zatnya, akan tetapi menyebutkan kriteria. Dengan adanya interpretasi seperti ini, memang bisa mengakibatkan perbedaan hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab dan juga masing-masing ulama. Misalnya sebagian ulama semacam kalangan Fuqaha Asy-Syafi'iyah mengharamkan hewan yang bermotorat yang menimpa badan atau akal. Ini kalau berbahaya akan membahayakan akal atau badan, maka diharamkan. Misalnya hewan yang beracun seperti ipang, kalajengking, ular berbisa, lebah dan sejenisnya, termasuk apa yang dihasilkan dari hewan itu bila beracun dan sejenisnya, maka ini menurut ulama Syafi'iyah dikatakan haram kalau mengandung racun, baik itu zatnya yang mengandung racun atau yang diproduksi oleh zat binatang itu kalau mengandung racun. Bisa jadi binatangnya membahayakan, mengandung racun, menyakiti, tapi hasil dari binatang itu tidak beracun, maka tidak ada masalah hasilnya. Yang diharamkan adalah binatangannya. Ini menurut Imam Syafi'i. Dasarnya apa? Dasarnya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha kasih sayang terhadap kamu sekalian.
Berarti wala taqtulu anfusakum. Kalau kita makan binatang yang mengandung racun, berarti sama dengan membunuh diri. Itulah alasan pengharamannya menurut ulama Syafi'iyah. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Sementara kalangan Al-Malikiyah menghalalkannya. Hal tersebut karena para ulama Malikiyah lebih mengacu kepada nas, jadi kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tegas, yang jelas. Dan selama tidak ada nas yang secara tegas qat'i menyebutkan haram, maka tidak boleh diharamkan. Tidak boleh diharamkan. Kemudian hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, kalau ada hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka ini juga disebut haram sebagian ulama. Di antaranya hadis Rasulullah, misalnya Anis Zubaidi Anis Zuhri akhbarani Salih bin Abdillah an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi qatlil kilab wa yaqul uqtulu al-hayyat wal kilab wa uqtulu dzat-tufiyatain wal abtar fa innahuma yaltamisanil basar wa yastasqitani al-habala. Sahih Muslim. Jadi bahwa Rasulullah mengatakan, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh anjing. Uqtulu al-hayya, Rasulullah mengatakan bunuhlah ular. Al-hayya, al-hayatu itu artinya hidup, tapi al-hayyatu itu artinya ular. Wal kilab, dan juga anjing. Dan bunuhlah keabang dan kalajengking. Dan sesungguhnya dua-duanya itu akan bisa mengakibatkan mata menjadi buta dan mengakibatkan orang menjadi tidak bisa hamil, bisa menggugurkan kandungan. Jadi sehingga disuruh untuk membunuh. Berarti sesuatu yang disuruh membunuh akan membawa bahaya. Karena membawa bahaya maka diharamkan. Begitu pula Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junah alaih al-aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aqur wal ghurab wal hid'ah. Jadi bahwa Rasulullah mengatakan 5 binatang yang diperintahkan untuk membunuh meskipun dalam keadaan berihram, tidak dosa membunuhnya, jadi kelabang, kemudian tikus, anjing gila, kemudian al-ghurab itu gagak, burung yang hitam itu, walidah, dan burung yang menipu, binatang yang menipu. Walidah ini saya lupa, saya baca. Jadi ini berarti menunjukkan tidak mengatakan haram, tapi memerintahkan untuk membunuh. Berdasarkan istilah ulama menjadi haram dan bisa menjadi pula halal. Kemudian makanan dan minuman yang memabukkan. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fa huwa haram. Sahih Al-Bukhari. Semua minuman yang memabukkan maka haram. Yang jelas adalah khamr itu disebutkan secara ada. Kalau di sini kriteria. Berarti yang memabukkan itu haram. Itu termasuk contoh yang lainnya tentunya bisa kita lihat selama di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah itu tidak menyebutkan datnya, namanya, bendanya, berarti itu diharamkan secara implisit, maka terjadi perbedaan ulama. Perbedaan ulama. Lalu kemudian makanan yang haram karena nilainya atau cara mendapatkannya, yaitu makanan yang diperoleh dengan
cara yang haram. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu sekalian dengan cara yang batil, dan kamu melaporkan kepada hakim agar bisa memakan sebagian dari harta yang batil tadi dengan cara dosa. Artinya maksudnya di sini tidak haknya, tapi bagaimana supaya menang, maka lapor ke pengadilan. Nah, kemudian dimenangkan secara pengadilan, berarti itu makan dengan cara yang batil. Maksud ayat Al-Quran, makan itu tidak hanya makan, tapi mengambil, merampas, itu juga diartikan makan. Ya, saya contohkan, orang bersengketa tanah A dan B. Jelas tanah ini sebetulnya milik B, tapi kebetulan B tidak punya sertifikat. Karena biaya tanah tanah dari warisan belum disertifikatkan. Kemudian hakikatnya A itu tadinya hanya pinjam atau nyewa. Karena A ini orang nakal, ngerti kalau itu tidak ada yang punya, tidak ada sertifikatnya, maka A membuat sertifikat atas nama dirinya sendiri. Kemudian B menagih, ini kan tanah saya, siapa bilang itu tanah kamu? Sertifikat saya. Bersengketa, maka akhirnya ke pengadilan. Karena sertifikat itu sudah atas nama A, barangkali A menang. Apalagi sejarahnya seorang iso diteliti, sudah tidak bisa diteliti lagi ke atas. A menang. Berarti A ini yakulu amwalan nas bil batil dengan cara melapor ke pengadilan, ke hakim, sehingga bisa mengambilnya dengan cara dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan, saya pernah membaca, orang yang mengambil harta orang lain kemudian di dalam pengadilan di dunia itu dia menang, maka ini tidak mempengaruhi pengadilan di akhirat. Jadi kemenangan di dunia itu tidak membebaskan dia di akhirat nanti, kalau memang itu hal yang haram yang diambilnya. Ya. Itu berarti dengan cara yang batil, apakah mencuri, apakah merampas, apakah dengan cara judi tadi. Kemudian wa amlimur riba wa qadnu wa akluhum amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Jadi di sana wa aklihim amwalan nas, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa yang disediakan Allah? Wa atadna, maka kami sediakan lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir di antara mereka, adzaban alima, siksa yang amat sangat menyakitkan. Memahami ayat ini otomatis orang yang memakan harta dengan cara yang batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, itu dikelompokkan dengan orang-orang kafir yang disediakan siksa yang amat sangat menyakitkan. Hasil perjudian, hasil penipuan, hasil perampasan, hasil korupsi, hasil manipulasi, pencucian uang, dan segala tindakan yang tidak disukai oleh pemilik harta atau harta yang diharamkan oleh syariat, meskipun pemiliknya merasa senang dengan seperti hasil perzinaan, perdukunan, jual beli, khamar dan lain-lain, maka ini disebut harta yang diambil dengan cara tidak halal, haram karena cara mengambilnya. Jadi ada perzinahan
hasilnya al-mahrul baghyu itu dilarang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perdukunan. Perdukunan juga menyenangkan karena menolong katanya. Tapi kalau dengan cara perdukunan ya diharamkan mahrul kahin. Rasulullah melarang untuk memakan hasil perdukunan. Tentunya jual beli khamar dan lain-lainnya. Begitulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Masih ada waktu kira-kira 13 menit. Kalau ada pertanyaan satu silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tentang yang tadi seperti halnya larungan. Kalau dulu di desa saya itu sesajen di jembatan. Nah dulu saya memang belum mengerti tentang sesajen itu. Akhirnya makanan yang ada di situ saya makan. Nah, apakah saya itu karena memakan itu bagaimana hukumnya? Karena saya kan makan makannya dari sesajen itu yang pertama. Yang kedua adalah perdukunan. Dulu sekitar setahun yang lalu itu anak saya sakit, kemudian saya diberitahu oleh teman untuk pergi ke sebuah tempat pengobatan, tapi ternyata di sana praktek seperti perdukunan. Nah itu yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa karena saya pernah mendatangi perdukunan yang itu ada memang pengobatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang dibuat untuk sesaji itu apa? Nek sajene kuwi gedang, kemudian klopo misalnya, terus lepet. Ini tidak masuk pada surah Al-Baqarah ayat 90 tadi, surah Al-Maidah. Kenapa? Karena itu adalah binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Jadi tadi kalau sesaji itu berupa selain binatang yang disembelih disembahkan kepada berhala, maka tidak masuk pada kategori tadi. Lalu bagaimana memasang sesaji itu boleh apa enggak? Ya tidak boleh, itu dosa, itu musyrik. Lalu bagaimana ketika kita mengambil sampean juko tadi gedang misalnya, lepet, apakah dosa? Yo dosa dong nyolong. Orang dikaki sampean kok dijuko. Dosanya itu karena mencuri. Ya. Karena tidak diberikan kepada panjenengan kok diambil, maka mengambil dengan cara yang batil, yang tidak benar. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah berdosa? Ia berdosa karena Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fala tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima sampai 40 hari. Artinya dosa. Lalu bagaimana? Ya wis dosa ya bertobat itu. Ojo ditaleni meneh. Begitu? Iya ya. Ada lagi? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jadi atas waktu yang diberikan Ustaz, bahwa tadi disampaikan bahwa sebenarnya untuk berhala dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang haram. Saya pernah baca suatu hadis, insya Allah sahih, bahwa sebenarnya ahli kitab itu diperbolehkan untuk kita mengkonsumsi bagaimana kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, ada haram yang ada makanan yang diharamkan oleh Al-Quran, ada makanan pula yang diharamkan oleh sunnah dan juga oleh ijtihad ulama. Ada sebagian pendapat bahwa tingkat keharaman masing-masingnya berbeda. Artinya apa yang diharamkan oleh Quran itu pada level yang tertinggi, kemudian yang sunnah itu level menengah, dan yang ijtihad oleh para ulama itu yang artinya ketika kita terpaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram dan tidak ada lagi makanan yang halal, maka kita bisa memilih dari yang diharamkan oleh ijtihad ulama. Mungkin seperti itu, mohon informasinya lebih lanjut. Kemudian ada penimbangan pertanyaan yang ketiga, biasanya kita suatu ada tradisi di tengah-tengah masyarakat yang menyembelih kerbau, kemudian kepalanya itu ditaruh di rumah ketika kita akan membangun rumah, Ustaz. Nah, itu apakah termasuk juga untuk berhala atau olah bala dan sebagainya? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang sembelihan ahlul kitab itu memang diperbolehkan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan itu. Lalu yang kedua, kalau ittiror terpaksa itu sampai yang diharamkan Al-Quran pun boleh. Maka ketika Allah menerangkan dalam surah yang lain, yakni tentang darah daging babi, kemudian bangkai, akhirnya Allah menegaskan faman turra ghaira baghin wala adil fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa tanpa berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau keadaan terpaksa, level apapun, level apapun itu diperbolehkan, tapi tidak boleh terus-menerus, tidak boleh berlebih-lebihan. Saya misalkan kita ada di tengah hutan, tidak ada makanan sama sekali. Kalau kita tidak makan berarti akan mati. Lalu kita adanya babi, maka babi itu kita tembak kemudian kita makan. Ya makan untuk menutupi lapar, memenuhi lapar pada waktu itu. Tidak boleh terus digowo kok menawa itu tidak boleh. Jadi pada saat itu lapar dikenyangkan, berangkat lagi. Tidak boleh untuk berbekalan berikutnya kok menawa. Harus terus berusaha mencari yang halal. Kemudian level-level tadi, ya tentunya makanya haram itu ada haram yang haram total mutlak, ada yang namanya makruh. Ya ini tentunya bahasan usul fikih. Ya. Maka ketika makruh, ya minimal ini makruh ini kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kita lakukan? Ya. Apa saja yang makruh tadi? Misalnya saya contohkan rokok, ya. Rokok itu makruh. Ulama ngendipun sak donya, ya, minimal menghukuminya adalah makruh. Tidak sampai kepada haram. Haram sudah jelas orang yang menghukumi haram. Tapi dari hasil ijtihad tadi, karena itu secara implisit, yakni la darara wala dirara wala taqtulu anfusakum,
Jadi la darara wa la dirara, ini hadis Rasulullah. Tidak boleh kamu membahayakan dirimu dan tidak boleh pula kamu membahayakan orang lain. Kemudian wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Di dalam bungkus merokok ada peringatan merokok itu membunuh. Ya. Artinya ketika diijtihadi ulama, maka hukum terendah, level terendah dari sampean tadi makruh. Nah, makruh kan dibenci. Nah, dibenci. Oh, dibenci kok apa dino ini? Maka ya sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya. Kalau tidak bisa, tidak bisa piye meneh. Wa yarobahid dari wa man turra wa yarobahid wala adil fala isma alaihi. Sing terpaksa banget nek ora ngerokok mati. Maka yo sithik bae itu lho. Nek pas mati ngerokok. Sing mati rokoke jebule. Misal itu ya, begitu Bapak tadi yang bertanya saya nggak lihat ya. Saya kira begitu. Ya. Ada lagi? Oh, masalah kepala, kelingan sampai ada kelingan. Kepala tadi tentunya misal niatnya gitu. Saya yakin niatnya ya untuk persembahan pada berhala, men berhalanya ojo nuduh main lho. Dipersembahkan kepada jin yang ada di situ supaya jangan goda gitu. Jinnya jalur kepala, berarti ikuti jin. Kalau itu ya berarti persembahan pada berhala. Lah saiki nek sama sekali nggak punya niat ke situ, mau kepingine masang kok men pantes ning dhuwur ana kepala. Kalau tertentu main rumah kayak gitu aja hebat, orang kepala kuning misal orang niat sama sekali ke berhala, apakah boleh? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tablir. Kepala kerbau itu tidak dipasang di atas rumah, tapi supaya dimakan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kau memubadirkan barang. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Begitu Bapak, kira-kira Nabi saya yakin lebih cenderung orang yang masak kepala kerbau, mendirikan rumah, bangun jembatan, baik dipasang di atas maupun ditanam di tanahnya, ya lebih cenderung kepada persembahan kepada berhala. Lebih cenderung ke situ. Ya otomatis. Ada lagi? Masih ada waktu 1 menit. Selama cukup? Iya. Matanya ada, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Orang yang dengar berdebat. Ya. Mau bertanya sedikit penyimpang ini Pak, boleh. Di kampung saya itu ada kedapatan orang berubah maju bebas. Cepat maju bebas. Kamu soalnya Pak, itu suka merokok Pak. Misalnya harus dadak itu merokok. Setelah itu dia memang korupsi juga. Nah terus kita sebagai makmum ini gimana Pak? Apa mengikuti imam tersebut atau pindah ke musola yang lain gitu Pak? Yang pertama ya, itu pertanyaannya. Yang pertama imamnya dinasehati. Wes dari imam pantese ojo koyo kuwi. Itu kan, bertobatlah dari korupsi, dari ini itu, karena kamu jadi imam. Kemudian kalau memang dinasehati sudah tidak mau, ya dipecat, diganti dengan imam yang lain. Masjidnya jangan ditinggalkan gitu. Sebab kasihan kalau musolanya ditinggalkan semua orang, musola itu dibangun mau untuk apa gitu. Lebih baik dinasehati dulu, dinasehati, diingatkan. Kemudian kalau memang tidak
tidak, ya takmirnya menggantinya. Permasalahannya sing repot sing gawe wong kuwi, gawe dhewe imam dhewe wis main sholat ini lah. Kalau begitu, karena hijratul amil itu juga suatu pelajaran. Kita meninggalkan orang yang berbuat jahat itu suatu pelajaran juga, memberikan pendidikan. Barangkali kalau makmumnya lumpuh kabeh, dia sadar bahwa dia itu tidak benar, besoknya dia akan merubah sikap. Begitu Bapak ya. Gitu. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya sudah maaf barangkali tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya minta maaf. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jama'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.